Ada kisah menarik ya, kisah menarik. Ini saya dengar cerita dari tentang dikabulnya doa di tawaf. Si Abdul Razak cerita. Jadi ada seorang letnan atau inilah petugas yang jaga Hajar Aswad, yang gantungan itu. Tentara. Satu hari ada ceramah Syekh, kemudian ada yang kasih tahu, Syekh ini ada temannya Syekh yang ceramah bukan Syekh. Ini ada orang yang kerja di Ka'bah jaga Hajar Aswad. Benar, kamu benar dia. Berapa tahun kau kerja? Mungkin sudah 30 tahun, lama dia kerja. Ditanya sama Syekh tersebut, apa peristiwa menakjubkan yang pernah kau rasakan selama kau jadi di situ jaga Hajar Aswad? Dia bilang di antara perkara yang menakjubkan, saya waktu baru tugas beberapa bulan, kemudian saya dengar ada seorang dari Jazair atau dari Tunis berdoa nangis di Multazam atau di Hajar Aswad. Dan saya dengar dia bicara dengan keras. Dia bilang, ya Allah, semua orang punya anak, saya enggak punya anak, ya Allah. Aku sudah menikah sekian lama, aku sudah begini, aku enggak punya anak, ya Allah. Berikanlah aku seorang. Dia nangis dan saya dengar ucapannya. Tahu-tahu intinya saya hafal orang ini, suaranya saya hafal. Kemudian selesai. Tapi dia berdoa dengan berdoa yang luar biasa. Nangis sampai dia mengeluh, ya Allah, semua orang punya anak, teman-teman punya anak, saya enggak punya, ya Allah. Saya sudah nikah sekian tahun, saya sudah berusaha, sudah berusaha, sudah obat, sudah macam enggak ada. Hanya kepada Engkau aku berharap. Setelah itu saya masih bertugas. Kemudian kalau tidak salah, entah 15 tahun kemudian atau 17 tahun kemudian, saya lagi bertugas, tiba-tiba saya dengar orang berdoa dengan suara yang saya ingat sekitar 17 tahun yang lalu. Suara yang sama. Kali ini dia doanya beda. Dia bilang, ya Allah, anakku itu paling bejat, ya Allah. Dia memalukan keluarga, ya Allah. Dia tidak ada yang dilakukan kecuali menghinakan kami sekeluarga, ya Allah, cabut nyawanya, ya Allah. Dia berdoa. Ketika saya lihat dia, saya ingat ini orang yang dulu 17 tahun yang lalu. Atau saya lupa berapa, intinya belasan tahun yang lalu. Saya ingat suaranya dan orangnya ini. Saya langsung turun dari gantungan itu, kemudian saya tarik dia. Saya bawa pergi ke jauh. Saya bilang, apa kau doa? Bukankah kau yang 15 tahun lalu berdoa minta punya anak? Oh iya, kamu tahu, iya, kamu dulu minta anak, saya masih ingat. Sekarang kau zalim sama anakmu. Kenapa saya zalim? Dia yang nakal. Enggak, kau zalim. Kau waktu minta anak, kau tidak bilang minta anak yang soleh. Kau hanya bilang minta anak. Sekarang dia sudah besar, kau ingin dia segera mati. Kau zalim 2 kali. Zalim minta anak, tidak anak soleh. Kedua zalim minta agar dia mati. Berdoa sana biar dia jadi anak soleh. Kemudian dia balik. Diantar langsung ke Hajar Aswad sama polisi tersebut. Kemudian dia berdoa, ya Allah, ya dia berdoa. Subhanallah, itu jam sekian. Intinya ada jam tertentu, entah sore, entah asar, entah jam tertentu, sudah selesai, dia biarkan. Kata dia setahun kemudian, orang ini datang lagi, umroh lagi. Kemudian dia cari saya, kebetulan saya lagi tidak tugas. Saya ingin ketemu Fulan bin Fulan, saya ingin ketemu dia. Saya kenal dia kenal saya. Akhirnya benar diantarin, baru kemudian, dia waktu itu umroh bawa seorang anak pemuda. Anaknya dia bawa. Anak itu sudah baik, soleh kelihatan. Dia kenalkan, ini anak saya. Anak yang dulu apa? Durhaka, dia doakan supaya punya anak. Kemudian dia tanya, bagaimana cerita kau dapat hidayah? Yang ini tanya, polisi tadi tanya. Dia bilang, subhanallah, tiba-tiba jam sekian, pukul sekian, tiba-tiba Allah memberikan hidayah sama saya. Tiba-tiba saya ingin pergi ke masjid. Itu jam itu ketika bapaknya berdoa. Ketika bapaknya berdoa di jam saat itu berbedaan waktu antara Maghrib, antara Maroko dengan, saya lupa Maroko atau Jazair dengan apa? Dengan Arab Saudi. Tapi saat itulah ketika jam sekian itulah tiba-tiba saya langsung pingin sholat asar atau pingin sholat Maghrib, saya lupa. Tapi intinya Allah langsung kabulkan ketika itu juga. Oleh karenanya kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah berikan yang terbaik bagi kita.